Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini adik-adik? Baik. Jadi sebelum dari sini kalian dari mana? Dari rumah. Baik. Jadi kalian sudah mengenal saya belum? Belum. Oh, jadi ada yang sudah, ada yang belum ya. Jadi supaya kalian bisa mengenal saya ya. Saya akan mengenalkan diri dulu. Nama saya Nur Aziza. Saya salah satu dari konselor di sekolah ini. Jadi seperti yang sudah kalian tahu ya, konselor di sini itu ada 3. Yang pertama itu ada Pak Saiful, yang kedua ada Pak Martunis, dan terakhir saya sendiri. Nah, jadi kalian sudah tahu belum apa itu bimbingan konseling kelompok? Belum ya. Jadi konseling kelompok ini adalah salah satu upaya supaya kami guru konselor kalian ini bisa memfasilitasi kalian agar bisa memecahkan masalah kalian sendiri. Nah, jadi kalian sudah tahu belum tujuan dari kita konseling hari ini? Belum ya. Jadi baiklah, saya mendapat laporan ya dari wali kelas kalian bahwa ada beberapa hal yang tidak biasa sama anak lain yang kalian lakukan. Nah, jadi sebelum kita memulai konseling ini, bisa kalian perkenalkan diri dulu. Siapa yang mau duluan? Saya. Ya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Zarfijana. Ya. Saya berasal dari kelas IPS 2. Oh iya. Di sampingnya bisa kan? Dan nama saya Sri Ramadhani. Saya kelas X1 IPS 3. Oh iya. Yang sebelah satu lagi nah? Nama saya Zaitun Zahra. Saya berasal dari kelas 2 IPS 1. Oh iya, oh baik. Jadi setelah ini kalian harus tahu dulu ya bahwa konseling ini dia memiliki asas-asasnya. Salah satunya adalah asas kerahasiaan. Nah, jadi dengan adanya asas kerahasiaan ini, kalian bisa mencurahkan apa yang kalian pikirkan kepada saya tanpa merasa khawatir saya akan membongkarnya kepada teman-teman kalian. Nah, jadi bisa kita mulai ya acara hari ini. Nah, tadi sudah acara perkenalan. Jadi sekarang saya ingin tahu nih, apa sih yang sebenarnya kalian pikirkan tentang sekolah daring seperti saat pandemi sekarang ini? Boleh Sri dulu yang menjelaskannya. Apa sih yang kamu pikirkan? Yang saya pikirkan ialah saya tidak menyukai pelajaran yang diberikan oleh guru. Dikarenakan saya tidak menyukainya karena tidak menyukainya ya? Apa karena pelajarannya itu kurang menarik ya? Iya, Bu. Nah, Kurang menarik. Jadi apalagi itu aja lagi, Bu. Tak enak. Jadi karena pemberian pelajaran itu membosankan ya, makanya kamu jadi tidak suka saat sekolah daringnya. Bisa di sampingnya? Di sana apa yang kamu pikirkan? Atau bisa yang sebelah sini dulu? Ya, bukan, kalau menurut saya akan susah belajar daring karena saya akan susah memahami. Mungkin saya susah memahami karena jaringannya yang lelet dan penjelasannya yang nggak terlalu jelas kan, pengaruh jaringan dan pengaruh dari kuota juga. Kalau kita nggak ada kuota mungkin emang iya sih kita apa ya Mungkin karena membuat kita menjadi kurang bosan memahami ya. Yang sebelah satu lagi nak. Tolong nak, nggak apa-apa, ibu bisa merahasiakan kok. Ini kalian nggak akan bocor ke teman-teman. Sudah ya, Sri. Jadi sekarang seperti giliran Zaitun Zahra. Selama daring ini saya tidak bisa mengatur waktu belajar saya. Tidak bisa mengatur waktu ya. Kenapa bisa begitu nak? Karena kebiasaannya kan pagi pergi sekolah, terus malam pergi ngaji. Oh, iya. Nah, sekarang nggak ada sekolah, ya tidur aja seharian. Jadi belajar nggak sempat kadang. Itulah. Jadi sudah kalian tahu ya masalah dari bukan masalah sih, yang mengganggu kalian saat belajar tuh kalau dia susah memahami, kalau Sri dia tadi tidak menyukai pembelajaran, kalau ini susah mengatur waktu ya. Jadi di antara 3 ini apa sih yang harus kita ambil dulu? Ada nggak saran-saran dari teman-teman? Tapi
topik apa yang waktu kita bahas yang pertama? Ada Yang mana dulu bisa di jadi gini ya, saat kita tidak bisa mengatur waktu itu, imbasnya itu ke kita. Karena dengan tidak adanya disiplin, kita itu seperti misalnya nih, kita paginya tuh biasanya sekolah. Ini karena online ini kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada. Jadi kita juga bosan. Jadi kita itu imbasnya tuh nanti ke kita. Dengan kita tidak bisa mengatur waktu ini, materi-materinya sudah dijelaskan oleh guru kita tersayang itu tidak bisa kita pahami, dan akhirnya kita pun tidak memahami, dan untuk kedepannya tuh nggak ada gitu. Nah jadi supaya kalian bisa memahami, saya akan memberikan kalian bisa menonton video dari ibu supaya bisa memotivasi kalian agar mau menjadi orang yang sukses, disiplin dan rajin. Oke? Apa kalian setuju? setuju. Baiklah, kita akan menonton video yang pertama itu ada dari Bapak Habibie. Oke. Bisa didengar semuanya? Bisa Bu Ana. Tidak pernah tidak bekerja. Kalau orang pernah tanya sama saya, Abi, kamu kok bisa begitu? Mentalitas apa itu? Saya mentalitas sepeda. Kalau ada naik sepeda, apa ada kerja dan jatuh. Jadi kalau saya berhenti bekerja, saya mati. Umur 80, wanitanya Abi umur berapa? 90 kurang 10. Tapi jiwanya 17 tahun. Tidak dari tadi. Saya ingin berubah. Kenapa? Karena alasan-alasan tadi yang saya pikir. Itu motivasi. Yang penting motivasi. Semangat saya itu datang atas keyakinan dan kesadaran bahwa saya ini manusia. Wujud dari masyarakat di mana saya hidup. Karena saya dan keluarga saya dulu dan sekarang dan masa depan akan ada bagian terbaru dari masyarakat. Kalau masyarakat itu mampu, saya tidak ada gunanya ada artinya, tapi semangat. Kemudian yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang cerah, dan Anda konsisten bekerja keras, berdisiplin. Saya bersyukur sejak saya lahir sampai sekarang saya mampu membuat sistem antara elemen agama, budaya, dan pemikiran, ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya bersyukur bisa menyelesaikan semua masalah-masalah yang ada, masalah kesalahan dan bahasa orang sekitar. Sampai yang ayat saya itulah yang kita berikan kepada kita. Ini yang satu ya dari Bapak Habibie. Sekarang kita dengar yang dari motivator kita. Satu lagi ada dari tips sukses belajar ya, supaya kalian bisa mengerti. Semua butuh proses berjuang yang tidak mudah. Berdoalah, berikhtiarlah, dan bertawakal. Assalamualaikum. Wah,
pertama tadi BJ Habibie bilang, Bapak Habibie bilang tadi, bahwa kita itu emang harus bekerja keras untuk bisa mencapai sukses. Gak apa-apa deh kita korbanin masa muda kita gitu. Yang penting untuk masa depannya itu misalnya nih kayak Zaitun tadi bilang, susah membagi waktu gitu. Jadi kita harus memberi gitu. Yang mana prioritas kita, yang itu dulu kita kerjakan. Nah, misalnya lagi belajar ilmu matematika, maka fokuslah ke matematika dulu. Jangan dari matematika nanti beralih ke sejarah gitu. Nah, kemudian dari video ini juga kita disuruh mencatat ya, agar materi yang sudah kita pahami ini, misalnya kita lupa, besok-besoknya kita bisa mencari lagi gitu, bisa memahami lagi gitu, dengan adanya catatan. Nah, oke, dari video ini ya sudah siap dulu. Kalian kira-kira sudah memahami video ini atau mau tambah satu video lagi supaya, atau kalian udah nampak langsung nih mau buat game dulu gitu, biar kalian tuh jangan bosan ya kalau nonton video-video aja. Game. Di The apa? order. Apa the hour Ini deh, nanti kan gamenya gini, bilang misalnya buah, misalnya apel, ujungnya kan L, nanti buahnya yang dari awalnya L-nya tuh apa gitu, lemon misalnya, nanti saya tunjuk, nanti misalnya saya tunjuk Seri, nanti Seri lemon N kan, jadi akhirnya kan N. Nanti nangka, Seri nangka nunjuk ke Zaitun atau ke Zahra, nanti tunjuk lagi ke saya bisa juga gitu. Nanti yang tidak bisa langsung menjawab itu orangnya kalah ya. Jadi saya mulai. Oke, jadi saya dulu ya. Kemana yang saya Oke, jadi saya akan yang pertama ya. Ya, tuh. Lemon. Nangka. Apel. Iya. Sudah. Jawab. 1, 2, 3. Oke, saya hitung kalah. Oke ya. Konsentrasi ya, Zahra ya. Jadi gini ya. Yang pertama itu ada Rahasia. jeruk. Kalau Kunyit. Tulang. salah ya, bukan begitu ya. Jadi udah berbuah saja. Mau kunyit buah juga. Itu rempah-rempah saya. Udah. Atau kita ganti aja ya permainannya ya. Hewannya, Bu. Jangan ganti deh, yang nama hewannya aja ya, karena nama hewan tuh lebih banyak ya. Oke, sekarang kita ganti ya, nama-nama ikan aja ya. Ya, ikan. Hewan aja, ikan, Bu. hewan maksudnya. Sapi. Ikan. Yuk, Nanan, N. 1, Nana. 2, Nora. 3. Nopi. Oke, kalah ya, bukan begitu ya, nama hewan saja ya. Kalau nggak nanti bilang pas deh. Kalau nggak nanti bilang pas ganti gitu. Ya. Oke, kita mulai. Berapa ya? Sambil. Kakak tua. Ayo. Ayam. Ayo. Monyet. Oke, kah. Oke, ayo. 1, 2, 3. Oh iya. Oke, sekarang saya ya. Tupai. Ikan. Oke, sekarang ini. Naga. Terbang. Naga. Ini. 1, 2, Anjing. 3. Oke, sekarang ini. Gagak. Oke, gagal. Kuda. Kuda. Oke, siap ya. Selesai. Oke, sekarang udah semangat lagi ya. Sekarang ya. Oke, jadi sudah ya. Dari materi yang tadi sudah saya jelaskan, apa sih yang bisa kalian mengerti gitu? Coba ada salah satu dari kalian yang mau merangkul itu, apa sih sebenarnya, apa sih yang bisa motivasi kita gitu? Yang mengertinya, Bu. Walaupun
satu-satu ya. Menurut saya kan Bu, yang bisa memotivasi kita adalah diri kita sendiri. Ya, itu yang saya Kalau tahu. menurut Sri bagaimana? Walaupun kita belajar daring, tapi tetap ada solusinya untuk bisa gitu lah. Bisa. Sekarang oke ya, sekarang sudah cukup ya. Bagaimana kalau kita lihat ya materi kita hari ini ya. Saya akan memperlihatkan PPT. Nah, ini adalah penyebab dari yang sudah kalian jelaskan tadi ya. Penyebab dari kemalasan kalian itu ada yang pertama sulit memahami. Itu biasa terjadi sebenarnya. Karena saat kita tidak fasilitas yang kita miliki itu tidak sempurna, maka kita akan kebingungan gitu saat pandemi sekarang. Kemudian tidak ada yang membimbing kita, tidak lingkungan yang tidak mendukung, juga ada yang tidak bisa membagi waktu. Selanjutnya itu ada fisik yang lemah. Nah, jadi gizi ini sangat penting dalam proses kita belajar ya, karena kalau kita kurang gizi, rata-rata itu fisik kita lemah. Dengan kita lemah, bawaannya tuh ngantuk. Jadi saat kita sekolah online tuh biasanya tidur lah, nggak menyimak lah, lalai dengan yang lain lah. Jadi sebisanya ya usahakan agar gizi kalian itu tercukupi gitu. Nah, jadi oke. Sekian. Sekian dari ini. Jadi kesimpulan yang dapat biar saya rumuskan bahwa sangat banyak masalah yang kita alami dalam proses sekolah daring seperti ini, tapi kita harus berusaha agar apa ilmu yang sudah dijelaskan oleh guru kita itu bisa kita cerna dan bisa kita mengerti agar bermanfaat bagi kehidupan kita yang akan datang. Nah, jadi baiklah, untuk hari ini cukup sekian konseling yang kita lakukan. Apakah dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau yang belum mengerti, bisa silahkan. Kalau tidak ada ya, oke. Jadi nanti kita bisa jadwalkan lagi ya untuk pertemuan yang kedua. Untuk hari ini cukup saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini. Saya izin pamit. Oke. Saya tidak pernah tidak bekerja loh. Kalau orang pernah tanya sama saya, Pak Habibie, kamu kok bisa begitu? Mentalitas apa itu? Saya mentalitas sepeda. Kalau ada naik sepeda, ada berhenti, ada jatuh. Jadi kalau saya berhenti bekerja, saya mati. Umur 80. Kalau ditanya Habibie umur berapa? 90 kurang 10. Tapi jiwanya 17 tahun. Tidak ada bedanya. Saya umur 80 tahun. Kenapa? Karena alasan-alasan tadi yang saya berikan. Itu motivasinya.
Yang penting motivasi deh. Semangat saya itu datang atas keyakinan dan kesadaran bahwa saya ini manusia, produk dari masyarakat di mana saya hidup. Karena saya dan keluarga saya dulu dan sekarang dan masa depan ada bagian terpadu dari masyarakat ini. Kalau masyarakat ini makmur, ya keluarga saya ikut makmur. Karena itu saya terus tidak mau berhenti. Saya bilang, tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas. Tidak memiliki disiplin, forget it. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah. Dan Anda konsisten, bekerja keras, berdisiplin. Saya bersyukur. Sejak saya lahir sampai sekarang, saya mampu membuat sinergi positif antara elemen agama, budaya, dan pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya bersyukur bisa menyelesaikan semua masalah-masalah yang saya hadapi. Masalah dengan halal. Dan terasa orang sekitarnya ikut menikmatinya. Itu filsafat yang diberikan oleh ayah saya. Jadilah mata air yang jernih, yang memberikan kehidupan kepada sekitarmu. Tahu nggak sih bahwa orang sukses dan orang gagal itu ternyata ada polanya loh. Coba kita lihat, kira-kira kamu termasuk yang mana? Apakah kamu ingin sukses? Pastilah, siapa juga yang gak pengen sukses. Sukses dalam karir, sukses dalam pendidikan, sukses dalam hubungan, sukses dalam bisnis, sukses dalam segala hal. Walaupun definisi sukses setiap orang pasti berbeda-beda. Namun tahu gak sih bahwa orang sukses dan orang gagal itu ternyata ada polanya loh. Coba kita lihat, kira-kira kamu termasuk yang mana? Yang pertama, orang sukses selalu mencari bagian dari jawaban. Dia itu bagian dari solusi masalah. Pikirannya kreatif, pikirannya unik, dan selalu cari cara, selalu cari jalan. Sedangkan orang gagal jangankan mencari solusi masalah, justru biasanya dialah yang menjadi bagian dari penyebab masalah. Bikin problem, bikin runyam, bikin keributan. Hal kedua, orang sukses selalu mau belajar. Mereka terbuka terhadap segala macam informasi baru dan mereka itu mau menyerap bagaikan spons. Orang gagal biasanya mereka merasa sudah pintar. Ya, merasa sok pintar. Nggak butuh informasi. Ya, udah tahu. Itu tuh yang biasanya selalu keluar dari mulut mereka. Gak heran kan, kebanyakan orang macam ini justru berpikiran sempit karena segala informasi bukannya terserap malah terpental sama mereka. Hal ketiga, orang sukses selalu melihat atau menemukan peluang di setiap masalah. Mau seburuk apapun pasti ada hal baik yang bisa diambil. Bahkan di kondisi jelek pun tetap aja ada hal positif yang bisa ditemukan. Nah, orang gagal biasanya hanya melihat masalah di setiap peluang. Bahkan hal yang sudah baik-baik aja nih bisa dicari-cari terus kesalahannya. Bisa dikorek-korek terus negatifnya. Hal keempat, orang sukses membuat komitmen dan dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk menghidupi komitmennya. Dan omongannya bisa dipercaya. Sedangkan orang gagal hanya akan membuat janji-janji palsu, pengharapan palsu yang mereka tidak akan pernah menepatinya. Hal kelima, orang sukses selalu proaktif mencari peluang untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat. Kalau dikasih tanggung jawab lebih dan pekerjaan yang lebih besar, pasti dia akan senang dan melakukannya dengan sepenuh hati. Sedangkan orang gagal hanya akan melempar tanggung jawab atau menghindar dari pekerjaan yang besar. Jangan deh, ntar kerjaan nambah. Aduh, jangan deh, ntar waktu lemburnya nambah, ntar stresnya yang nambah. Itu komentar orang-orang gagal. Hal keenam,
Orang sukses suka membantu orang lain. Dia nggak takut kompetisi. Bersama-sama mereka bisa raih kemenangan. Karena orang sukses yakin bahwa kesuksesan itu bisa dicapai dengan lebih mudah bila dilakukan bersama-sama. Saling bantu-membantu untuk bisa meraih impian yang dicita-citakan. Sedangkan orang gagal nih cenderung meraih kemenangan dengan cara menjatuhkan orang lain. Hal yang dipikirkannya adalah, gimana ya caranya menang supaya saya bisa ngalahin orang itu? Gimana caranya supaya saya bisa naik setinggi-tingginya sedangkan orang itu bisa jatuh terinjak-injak? Dan lebih parah lagi nih, orang gagal itu selalu senang lihat orang lain susah dan susah lihat orang lain senang. Hal ketujuh, orang sukses kalau salah ya ngaku. Dia akan memperbaiki diri, dia akan rendah hati dan mau belajar lagi. Orang gagal boro-boro terima kritikan. Orang udah jelas-jelas salah aja pasti gak mau ngaku. Biasanya hanya menyalahkan orang lain. Kenapa belum sukses? Bukan salah saya. Salah bosnya, salah anak buahnya, salah istrinya, salah tetangganya. Semua salah. Kecuali dirinya sendiri. Itu ciri orang gagal. Nah, itu dia. Bedanya kebiasaan orang sukses dan orang gagal. Kalau kamu kira-kira termasuk yang mana nih? Kalau kamu telah memilih mental seperti orang sukses, bagus. Pertahankan itu dan bahkan tingkatkan. Tapi kalau kamu lebih banyak memiliki mental seperti orang gagal, tunggu dulu. Jangan berkecil hati dulu. Nggak ada kata terlambat kok. Justru sekarang ini adalah kesempatan untuk kamu bisa berusaha mengubah kebiasaan-kebiasaan lama yang tidak baik menjadi kebiasaan baru yang lebih membangun. Nggak ada kata terlambat, asalkan kamu punya niat. Oke? Rasakan bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi. Tidak ada kesuksesan yang instan. Semua butuh proses berjuang yang tidak biasa. Berdoalah, berikhtiarlah, dan bertawakallah. Assalamualaikum. Welcome to my channel, Fitris here. Nah, bagi teman-teman yang baru mampir, jangan lupa ya di like, komen, dan subscribe supaya channel ini makin bisa bermanfaat untuk kita semua. Aku juga makin semangat buat videonya. Nah, kali ini kita akan bahas tentang 5 tips sukses belajar daring. Jadi sekarang itu problematika dalam pembelajaran yang dirasakan oleh anak-anak itu kan belajar dari rumah, belajar melalui online atau daring dalam jaringan. Banyak sekali keluhan yang mungkin dirasakan oleh siswa pada khususnya, kemudian pun guru yang membuat pembelajaran ini menjadi tidak seefektif yang diharapkan. Nah, bagi kamu para siswa yang ada di luar sana yang akhirnya diharuskan untuk belajar daring, coba deh kita simak 5 tips sukses belajar daring ala Fitri Dwi Hartati. Apakah saja itu? Ini dia. Tips pertama, fasilitas. Karena memang tanpa fasilitas kita akan mengalami kesusahan yang luar biasa ketika proses pembelajaran. Apa sajakah itu? Yang pertama, kita butuh smartphone. Smartphone ini maksud aku juga berarti bisa semisalnya seperti laptop juga boleh, komputer, notebook dan sejenisnya. Artinya kita butuh smartphone untuk membantu kita dalam melancarkan misi kita dalam belajar daring. Kemudian yang kedua, tentunya smartphone harus kita iringi dengan kuota internet. Nah, bagi teman-teman atau adik-adik semuanya, coba deh kita konsultasikan kepada orang tua kita supaya nanti bisa dianggarkan untuk kuota internetnya. Karena tanpa kuota internet, belajar daring juga nggak bisa kan.
Artinya komunikasikan dengan baik supaya belajar daring kalian menjadi maksimal. Kemudian yang gak kalah penting, fasilitas yang lain adalah tempat belajar. Walaupun di rumah, kalian harus memilih tempat belajar yang enak dan nyaman. Tentunya juga aman dari gangguan sekitar. Kemudian kalian juga harus komunikasikan di tempat ini kalian mendapatkan zona belajar kalian sesuai yang kalian inginkan. Kemudian selanjutnya adalah buku referensi. Nah, di belajar daring banyak nih referensi mungkin yang akan disampaikan oleh guru kita. Bisa itu melalui YouTube seperti ini misalkan, atau bisa melalui media-media online, atau misalkan kita juga udah nyediain nih buku cetak ataupun buku elektronik di rumah supaya belajar di rumah kita menjadi lebih nyaman. Seperti itu ya, artinya kalau kamu mau sukses belajar daring, kamu harus sediakan fasilitas-fasilitas ini. Kalau tanpa fasilitas ini, mungkin kamu akan terganggu ketika dalam pembelajaran. Kemudian tips kedua adalah kenali diri. Mengenali diri merupakan hal yang penting dalam proses pembelajaran. Dengannya, maka kita akan tahu kita sukanya belajar yang kayak gimana. Kapan kita dikatakan telah mengenali diri kita, yaitu ketika kita telah mengetahui kelebihan dan kelemahan diri. Dengan itu, maka banyak hal yang akan mempermudah kita dalam proses pembelajaran. Nah, jadinya yang pertama, kita bisa tahu tipe belajar favorit kita dari diri kita tadi. Nah, ketika kita bisa berhasil mengenali diri kita, maka kita akan tahu tipe belajar favorit kita gimana. Entah belajar kelompok, belajar sendiri, belajar misalkan dengan murotal Al-Quran, belajar dengan musik. Artinya, kita akan tahu kita sukanya belajar gimana. Jadi, kalau kamu tipe kalian yang gak suka belajar kelompok, ketika belajar daring, maka jangan belajar kelompok. Atau ketika kamu butuh sepertinya teman dalam proses pembelajaran, nah cari teman untuk bisa belajar daring sama-sama. Yang kedua, teman diskusi. Artinya kita kenal diri kita, butuh gak nih teman diskusi dalam proses pembelajaran. Kalau pembelajaran itu rasanya kurang kita minati, tentunya kita butuh dong tutor sebaya kita. Entah teman kita ajak datang ke rumah, kita belajar darinya bareng yuk, gitu. Yang ketiga, kita harus cegah semua pengacau konsentrasi. Masing-masing orang tentunya beda pengacau konsentrasinya. Nah, makanya kamu kenali diri kamu dan ketahui kapan sih konsentrasi kamu itu bisa runyam. Maka dari itu kamu harus hindari. Nah, yang keempat, mood booster kamu gimana? Nah, ketika konsentrasi kamu pecah, kamu harus tahu nih apa rasanya yang bisa membangkitkan kembali semangat kamu, kekuatan kamu. Jadi kamu harus tahu booster kamu untuk belajar lebih optimal. Tapi jangan pacar ya, karena berpacaran itu nggak boleh ya. Nah, yang ketiga, terapkan 3 hal. Dalam proses pembelajaran daring itu, menurutku pribadi, kita perlu menerapkan 3 hal ini. Yang pertama, kita harus mampu untuk menghafal, menganalisis, dan mencatat. Nah, banyak sih komponen untuk meningkatkan kompetensi belajar, cuma menurutku ini adalah 3 poin penting atau 3 basic poin. Nah, kenapa kita butuh menghafal, menganalisis, dan mencatat? Karena pada umumnya setiap pembelajaran itu disertai oleh kemampuan menghafal atau mengingat ya, dan menganalisis atau mengolah. Nah, ketika kita telah mampu menghafal dan menganalisis, maka kita akan mendapatkan pemahaman yang utuh menurutku pribadi. Jadi, ada pembelajaran itu yang kita hafal dulu baru kita paham. Seperti pembelajaran fisika misalkan, ada pelajaran besaran dan satuan. Kalau kita nggak tahu besaran dan satuan tanpa menghafalnya, kita tidak akan bisa paham secara utuh. Mungkin kita mengingat, tapi ketika kita tidak hafal, kita tidak akan paham secara utuh, seperti itu. Nah, ada juga pelajaran yang tidak perlu kita hafal, tapi perlu kita analisis, seperti perkalian ribuan-ribuan. 123.000 dikali dengan 567.000. Itu kan gak mungkin dihafal, tapi perlu kita pahami dan kita analisis caranya gimana. Nah, artinya jangan kamu mager untuk menghafal dan menganalisis. Kalau rasanya itu perlu kamu hafal, hafallah.
Kalau rasanya itu hanya perlu kamu analisis, maka cari banyak problematika tentang itu supaya analisis kamu menjadi mendalam. Nah, itu semua kita kombinasikan dengan teknik mencatat. Jadi ketika kita tidak catat apa yang kita ketahui, itu rentan untuk lupa. Maka di sini kita catat dengan versi catatan yang terbaik menurut kita, supaya nantinya ketika kita lupa, kita bisa ulang dan baca lagi catatannya. Banyak nih di antara kita yang kadang malas untuk mencatat. Aduh, kan aku ingat, kan aku udah ngerti, tapi malas mencatat. Karena belajar itu pada hakikatnya sampai akhirnya kita lupa. Ketika kita udah lupa, kita harus belajar lagi. Nah, untuk mencegah memori kita mengingat lebih keras, maka kita perlu catat dengan catatan pribadi kita, supaya kita gampang untuk mengingatnya lagi. Gitu ya teman-teman. Jadi hafallah, analisislah, dan catatlah. Jangan magar ketika guru kamu menyuruh kamu menghafal atau mengolah ataupun mencatat. Kerjakan dengan maksimal. Seperti itu. Selanjutnya tips keempat, belajar tuntas. Jadi belajar tuntas ini maksudku adalah jangan pernah tunda proses belajarmu untuk sesuatu yang tidak berharga. Jadi gini, kalau rasanya belajar A, maka tuntaslah untuk mengerti tentang A, jangan setengah-setengah. Misalkan nih kita belajar tentang pelangi. Oh, pelangi itu ternyata prosesnya seperti ini. Apa aja ya warna pelangi, habis aja lah cari tahu. Nah gitu, itu artinya nggak belajar tuntas, artinya kamu nggak full mengerti tentang suatu kasus. Nah, belajarlah tuntas, cari tahulah satu itu menjadi komplit, jangan setengah-setengah. Kenapa? Karena mengulang kesulitan yang sama berkali-kali akan menguras energi yang jauh lebih besar. Nah, jadi ketika kita merasakan bahwa pelajaran itu sulit, maka jangan ditunda untuk dipelajari besok. Karena ketika kita tunda, maka kita berarti mengulang lagi, kepala kita pusing lagi. Nah, jadi pusingnya sekali aja. Ya udah, bekerja keras untuk hasil yang tuntas. Jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah, ya berarti besok kita pusing lagi, besok pusing lagi gitu. Jadi belajarlah tuntas untuk pemahaman yang maksimal. Nah, aku udah coba nih belajar tuntas, dan hasilnya ketika kita belajar itu tuntas, maka pembelajaran kita jauh lebih kita pahami dan lama untuk diingat. Itu salah satu kelebihan dari belajar tuntas menurutku pribadi. Terapkan ya. Nah, yang kelima, yang terakhir, tekun dan bekerja keras. Apapun yang kita lakukan tanpa tekun dan kerja keras yang optimal itu nggak ada hasilnya. Jadi teman-teman, memang semua pekerjaan yang kita lakukan, termasuk belajar ataupun belajar daring di rumah, harus dikerjakan dengan tekun dan bekerja keras. Jangan malas-malasan. Lancarnya kaji karena diulang-ulang, kata orang. Bukan mengulang yang tadi ya, yang cerita kita yang nomor poin 4. Ini artinya mengulang-ulang terus. Oh, sekarang udah paham, besok baca lagi supaya lebih paham, baca lagi. Nah, itu artinya mengulang kaji. Nah, tentunya kita juga tahu istilah yang sangat umum yang kita dengar, manjada wajadah. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapat. Artinya kita perlu untuk tekun dan bekerja keras dalam proses belajar. Gitu ya teman-teman. Jadi semangat, pantang menyerah dong. Generasi muda sekarang harus optimis, jangan loyo dan santuy. Jadi terlalu santuy itu nggak boleh ya, harus digarisbawahi. Nah, itulah 5 tips yang dari Fitri untuk teman-teman, untuk adik-adik semua, atau untuk anak murid ibu semua, supaya bisa lebih semangat belajar daring di rumah. Semoga sukses dan mendapatkan hasil maksimal tentunya. Tidak ada kesuksesan yang instan. Semua butuh proses berjuang yang tidak biasa. Berdoalah, berikhtiarlah, dan bertawakallah. Nah, kita berdoa, kita dekatkan diri kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Kalau agama Islam kepada Allah, agama yang lain kepada Tuhannya. Dan kita berikhtiar. Salah satu ikhtiar kita yang tadi, kita mengikuti 5 tips yang dari Kak Fitri ini. Kemudian kita bertawakal. Tentunya apapun yang kita lakukan di dunia ini sertai dengan berbuat kebaikan.
Karena tanpa berbuat kebaikan, hidup kita akan terasa hambar, dan ketika itu kegelisahan akan semakin besar di dalam hidup kita. Jadi baik dulu ya, baru akhirnya kita bisa menerapkan hal-hal yang maksimal. Semangat! Bye-bye!